adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Shalom kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program live streaming dalam acara Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk biarlah roh Tuhan bekerja kepada kita. Bapa dalam surga, kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami, semua keberadaan kami, agar kami boleh dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dengan urapan yang sama dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom kekasih Kristus. Kita berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan saat ini saya akan membawakan satu tema yang saya sudah persiapkan, yaitu apa yang merusak hubungan kasih persaudaraan. Saya akan bacakan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara yang Tuhan kasihi, sesuai dengan ayat ini, saudara, kita untuk memelihara kasih persaudaraan di antara anak-anak Tuhan. Ada banyak orang yang berkata bahwa di mana kita bergaul, disitulah kita akan dibentuk. Makanya ada banyak orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, hati-hati kalau kamu mencari teman. Jangan mencari teman yang tidak baik. Jangan cari teman yang suka berantem. Jangan cari teman yang suka bohong." Nah, dengan perkataan seperti demikian, saudara, teman yang baik akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Jikalau kita bergaul dengan orang-orang yang lingkungannya baik, tutur katanya baik, sopan santun, tata krama, saudara, orang yang bergaul di dalam situasi yang seperti itu akan dibawa menjadi lebih baik. Tetapi berbeda dengan orang yang mempunyai teman yang tidak baik, ya, akan menjadikan kita jauh lebih jelek, saudara. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tentu saja kita akan dibawa kepada pemikiran kawan-kawan kita. Seandainya teman-teman kita merokok, yang tadinya anak kita tidak merokok, kemungkinan besar dia akan menjadi perokok juga. Karena apa? Pergaulannya, temannya adalah orang-orang perokok. Sehingga anak kita terbawa kepada pola pikir kawan-kawannya menjadi tidak baik. Jadi anak kita semakin jelek, baik itu perkataannya, perbuatannya, maupun pemikirannya, dan segala sesuatunya menjadi tidak baik. Nah, saudara, kesempatan saat ini saya akan mengambil satu contoh di dalam
Alkitab, ada dua contoh yang saya akan paparkan kepada kita. Apa yang merusak hubungan kasih persaudaraan itu, saudara? Ya, mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Merusak hubungan kasih persaudaraan yang pertama yang saya bisa bawakan, yaitu teladan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan, menjadi murid Tuhan itu tidak mudah. Saya yakin dan saya percaya sebelum Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia sudah dipilih oleh Tuhan karena kedekatannya dengan Tuhan. Ya. Kemana-mana Tuhan pergi, murid-murid baik itu Yudas maupun murid-murid yang lain bersama-sama dengan Yesus dan sangat dekat sekali. Termasuk Yudas. Dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pelayanan, traveling, Yudas ada. Di dalam pelayanan kemana-mana, Yudas ada. Dan Yudas pun dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang ingin mendekat dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak mudah, saudara. Mereka mencari Yesus. Ambil contoh seperti Sakius ingin melihat Yesus. Dia sampai berlari-lari, sampai dia naik pohon ara, dan dia baru bisa menjumpai Tuhan Yesus. Berbeda dengan Yudas, saudara. Yudas dengan mudah dia dekat dengan Yesus. Nah, hubungan yang baik, yang indah pada waktu itu, saudara. Saya mempelajari, saudara, betapa indah persaudaraannya antara Yudas dengan Tuhan Yesus saat itu. Tetapi perhatikan, yang membuat hubungannya itu menjadi rusak pada waktu Yudas sudah mulai berpikir berbeda. Dia memikirkan sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Yudas menginginkan uang. Dia menginginkan uang dan uang. Sekali lagi, saudara, uang inilah, saudara, yang mampu merusak hubungan kasih persaudaraan antara Tuhan Yesus dengan Yudas. Yudas mengkhianati. Dia tidak melihat hubungan yang awalnya baik, awalnya harmonis, awalnya indah. Tetapi pada waktu dia melihat uang lebih daripada hubungan yang baik itu, dia tinggalkan. Bahkan dia mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, dengan mudahnya orang mengkhianati. Dengan mudahnya orang dengan uang, dia mengkhianati orang yang sangat baik kepada diri kita. Di dunia ini ada banyak panjang lebar, ada banyak bukti fakta yang menceritakan kenapa saya tidak habis pikir. Saya punya teman yang begitu baik, saya menolong dia, bahkan saya selalu bepergian bersama-sama, makan bersama-sama, bahkan minum kopi mungkin satu cangkir berdua. Saya tidak habis pikir kenapa dia bisa mengkhianati saya. Hubungan itu rusak, saudara. Karena apa? Karena faktor uang. Saya akan bacakan di dalam 1 Timotius
pasal yang ke-6 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Hubungan yang baik menjadi hancur karena faktor uang. Suami istri menjadi kacau pada waktu suami mungkin tidak mempunyai uang. Ada banyak keluarga hancur gara-gara uang. Istri menuntut, pokoknya suami harus mencukupi kebutuhan keluarga. Dan faktor itulah istri menuntut suami untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan dapur, baik itu kebutuhan anak-anak, baik itu kebutuhan pribadi istri, seorang istri. Saudara, ada banyak keluarga hancur gara-gara suami nggak punya duit. Ada pepatah yang mengatakan, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Saudara, ini banyak terlihat. Ada banyak keluarga jatuh di dalam perselingkuhan gara-gara suami tidak mempunyai kemampuan finansial dan istri mencari laki-laki lain yang punya finansial yang lebih daripada suaminya. Hubungan kasih yang indah di dalam keluarga hancur berantakan gara-gara faktor money. Seharusnya kita tahu bahwa kita tidak boleh cinta uang. Kalau uang tidak mungkin mencintai kita, saudara. Kita terkadang mencintai uang. Ada orang memburu uang, rela imannya digadaikan. Ya, dia memburu uang sehingga dia tinggalkan Kristus. Dia memburu kekayaan, dia tinggalkan keluarganya. Dia memburu segala kebutuhan hidupnya. Bahkan dia berganti agama. Ada banyak, saudara. Seharusnya ada lebih keren lagi daripada memburu uang, yaitu kita diburu uang, saudara. Harusnya kita diburu uang. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Seharusnya kita ini mempunyai suatu integritas. Integritas yang tinggi. Bukan kita memburu uang, tetapi uanglah yang memburu kita. Kalau kita mempunyai keahlian, kepandaian, integritas yang tinggi, siapa orang yang tidak akan mencari kita? Siapa gerangan berkat itu tidak mencari kita? Kalau kita mempunyai integritas tinggi, ilmuwan akan mencari kita. Politik akan mencari kita. Perusahaan, perkantoran, perbankan akan mencari kita. Kalau kita saja mempunyai kepandaian. Integritas kita yang tinggi, lebih tinggi daripada yang lain, akan diburu uang. Itu yang baru keren. Jangan kita memburu uang, saudara. Akan hancur dan hancur. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, kesempatan ini yang pertama yang mampu merusak hubungan kasih persaudaraan itu, faktor keuangan. Poin yang kedua, saudara, yang mampu merusak hubungan kasih persaudaraan, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud
karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perang sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai Saul. Saudara yang Tuhan kasihi, betapa indahnya hubungan antara Saul dengan Daud. Daud diangkat menjadi tentaranya Saul, dan Saul sangat mengasihi Daud. Saudara, pada waktu Daud diangkat menjadi tentaranya Saul, Daud mendapatkan satu kemenangan demi kemenangan, dan ini sangat menyenangkan Saul. Dipandang oleh lingkungannya, warganya, bahwa Saul mempunyai panglima Daud yang luar biasa dahsyatnya, dan hubungan ini menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan Saul. Kenapa? Karena Daud selalu berperang dan selalu mendapatkan suatu kemenangan. Saudara, orang kalau menang, itu semua rakyatnya akan gembira. Begitu pula di dalam kehidupan keluarga. Kalau keluarga, suami istri bahagia, hubungannya baik, semuanya diuntungkan, saudara. Pembantu rumah tangga diuntungkan, dia mau bekerja dengan enaknya. Ya, maksudnya dengan enak, apa yang dikerjakannya menjadi menyenangkan tuan rumahnya. Anak-anak menjadi bahagia. Karena apa? Orang tuanya bahagia satu dengan yang lain. Saudara, antara Daud dengan Yonatan, anak daripada Saul, hubungannya baik. Bahkan Saul menganggap Daud sebagai anaknya. Oh, luar biasa, saudara. Seorang raja menganggap panglimanya sebagai anaknya, dan dia tidur bersama anak daripada Saul, Yonatan. Yonatan mengasihi pedang, mengasihi baju, mengasihi jubah, mengasihi segala sesuatunya miliknya. Yonatan dikasih kepada Daud. Begitu indah, saudara. Begitu indah. Luar biasa. Dan kalau seperti ini hubungannya baik, indah, saudara, oh Israel, bangsa Israel akan diberkati. Kenapa? Semuanya diberkati karena hubungan yang baik. Tetapi setelah itu terjadi, saudara, apa yang membuat hubungan antara Daud dengan Saul menjadi clash? Saudara perhatikan ayat yang berikutnya, ya. Saya akan bacakan ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balas, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara perhatikan, apa yang membuat hubungan itu menjadi rusak? Hubungan kasih persaudaraan antara Saul dengan Daud menjadi hancur. Saudara, ada bangsanya, rakyatnya yang menyanyi. Yang menyanyi bukan menyanyi untuk mengagungkan, tetapi menyanyi untuk menyindir.
Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, ini hubungan inilah yang mengakibatkan Saul menjadi marah, hatinya dongkol. Kalau hatinya dongkol, itu nanti lama-lama kalau dibiarkan menjadi jengkol, saudara. Dan jengkol itu bau. Oleh sebab itu, saudara, perbandingan ini, dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, ini sangat berbahaya, saudara. Hubungan bisa hancur karena kita membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Ada banyak contoh, saudara. Pada waktu suami istri itu berkeluarga, suami membandingkan, kok enakan masakan mama saya ya daripada kamu. Rasanya beda, walaupun sama-sama rendang, mama saya lebih gurih masaknya. Kamu masaknya macam apa? Nah, saudara, dalam hal seperti ini, perbandingan seperti demikian, itu kerap kali menjadikan keluarga itu menjadi runcing, menjadi kacau, menjadi berantakan. Dan istri malas untuk memasakkan lagi untuk suaminya masakan berikutnya. Karena pasti nanti suamiku akan membandingkan antara aku dengan mamahnya dia. Nah, hal seperti ini dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ini terutama wanita-wanita, saudara. Perempuan-perempuan yang menyanyikan, yang suka menyindir-nyindir dan membanding-bandingkan. Saudara, ini sangat sekali akan merusak hubungan kasih persaudaraan. Coba ambil contoh, saudara. Ada banyak wanita yang membandingkan suaminya dengan laki-laki lain di luar sana. Mereka berkata, walaupun kata-kata itu lembut, saudara, Papa kok sekarang nggak kelihatan keren seperti dulu sih? Coba lihat tuh tetangga kita, selalu rapi, keren, wangi, parlente, bajunya rapi, saudara. Nah, hal itu berbahaya, saudara. Ya, apalagi kalau seandainya kok tetangga lebih keren ya, lebih gagah daripada papa, saudara. Lebih maco daripada papa. Papa kelihatannya sudah loyo. Nah, saudara, hal-hal seperti demikian dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Saudara, bayangkan, ada banyak orang berantem, pecah keluarganya. Istri berkata kepada suami, tetangga sebelah tuh lihat, punya TV yang 100 in. Kita TV-nya hanya 30 in dibandingkan. Suami sebelah, saudara, gajinya besar sampai 50 juta. Papa kok hanya 5 juta. Nah, dibanding-bandingkan, saudara. Perhatikan. Kalau kita membanding-bandingkan seperti demikian ini, saudara, saya katakan sangat berbahaya. Berbahaya. Hati-hati, akan merusak hubungan persaudaraan, kasih persaudaraan yang selama ini kita bina mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun. Akan hancur berantakan jikalau kita dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain, saudara. Mari, saudara, perhatikan ini baik-baik. Kelihatannya sepele, saudara. Hanya membandingkan satu dengan yang lain. Tetapi saudara perhatikan, kalau yang dibandingkan itu ada di pihak bawah, betapa menderitanya dia perasaan di dalam hidupnya. Dia percaya kepada istrinya. Coba bayangkan, kalau saja dia dibandingkan sama laki-laki lain, ya saudara, dia pasti, suami kita akan merasa kecewa. Dan mungkin keadaan suami kita ada sakit penyakit dan dia katakan, kok sekarang beda ya, seperti 5 tahun yang lalu. Papa kok sekarang sudah mulai tidak jantan lagi. Saudara,
itu bisa mengakibatkan depresi seorang laki-laki, saudara. Akan mengakibatkan laki-laki itu menjadi down, dan akan menjadikan laki-laki itu tidak ada harganya lagi. Tetapi cobalah kita mengerti sebagai istri untuk mengangkat. Pada waktu suami kita lemah, istri kita mengangkat. Karena istri ini adalah penolong suami. Saudara, di dalam situasi apa Saul merasa bahwa dia terkalahkan oleh Daud. Seharusnya senior seperti Saul terhadap junior terhadap Daud, dia mestinya bangga mempunyai junior yang luar biasa, menolong dia dan membela dia. Tetapi bukankah Saul dibandingkan seperti itu, dia merasa down, dia merasa ketakutan, dan akhirnya dia ingin menghabisi Daud. Saudara, sangat berbahaya. Hubungan yang baik diakhiri dengan hubungan yang tidak baik. Karena apa? Karena ada suara-suara negatif, ada suara-suara yang tidak baik. Keberhasilan kita ada pada kita, tetapi bagi kita punya hubungan dengan yang lain, terhadap orang lain, hubungan kita menjadi baik. Kesempatan baik ini, saudara, mari kita mawas diri. Apa sih hubungan yang menyebabkan menjadi hancur di dalam merusak hubungan persaudaraan di dalam kasih Kristus ini? Saudara, kesempatan ini seharusnya tidak akan terjadi jikalau kita bisa mengerti, membatasi, dan menjaga satu dengan yang lain. Dan kesempatan saat ini, saudara, mari kita perbaiki hubungan kita supaya menjadi indah kembali satu dengan yang lain, agar semua diberkati, keluarga diberkati, anak istri diberkati, jemaat pun yang kita layani kalau pendetanya hubungannya baik, semuanya diberkati. Hari ini, besok, bahkan yang akan datang, kiranya kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami merasa Tuhan ada banyak kali kelemahan-kelemahan kita yang mengakibatkan kita menjadi rusak hubungan satu dengan yang lain di dalam kasih persaudaraan ini. Tetapi kami mau hubungan kasih persaudaraan ini kembali utuh kembali, Bapa. Meteraikan benih firman-Mu dan menjadi berkat untuk kita semua. Hari ini, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.